Kula minangka Bupati ngaturaken nuwun ingkang kathah dumateng takmir Masjid Baitus Salam ingkang sampun menerima kami rombongan, dan mudah-mudahan niat baik kita semua ini dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kaping kalihipun kula ugi nyuwun pengingin kata pilih kalih tahun panjenengan sami kita sami kebeten amargi Covid-19. Alhamdulillah samenika Covid mulai menurun lan pemerintah mulai melonggaraken kita sami saged sholat tarawih berjamaah, dan insya Allah nanti kita diketemukan dengan Hari Raya Idul Fitri, hari kemenangan, yang nantinya kemudian kita mudah-mudahan bertemu dengan anak cucu kita semua, saudara-saudara kita semua. Kaping tiganipun Romo Yai, saya jadi ingat beliau ini bapak saya. Bapak saya dulu kebetulan TNI UGI Romo Yai. Jadi bapak saya pensiun komandan Koramil di Pagotan dulu, tapi pensiun sudah tahun 72. Kemudian kenapa Romo Yai tadi ngendika bahwa beliau sejarahnya dicatat sebagai sejarah veteran di kita. Kalau semanten setiap tanggal 17 saya ini selalu diagendakan bertemu dengan anggota veteran, kemudian membawa sembako dan buah tangan yang lain. Beliau itu sudah sepuh-sepuh semua. Kemudian saya berpikir, apa hanya begini cara kita menghargai para pahlawan yang berjuang menegakkan NKRI ini? Secara alamiah beliau-beliau itu kalau sudah tidak ada terus bagaimana? Sejarahnya siapa yang mencatat? Oleh sebab itulah kemudian saya menugaskan staf saya untuk mewawancarai beliau ini semua, veteran yang ada di Magetan ini. Diwawancarai kenapa, kemudian mulai lahir di mana, berjuangnya di mana, kenapa memilih jadi tentara berjuang, bukan memilih profesi yang lain. Harapan kita adalah ketika beliau-beliau itu sudah nanti ke surga, kemudian anak cucunya ini ada catatannya bahwa neneknya, kemudian kakeknya merupakan pendiri tegaknya Republik Indonesia. Oleh sebab itulah beliau-beliau yang veteran di Magetan ini kemudian kami catat menjadi sebuah buku namanya Sejarah Perjuangan Veteran di Magetan. Jadi beliau kebaikan, nilai perjuangan itu bisa diwariskan, bahwa negara yang kita cintai ini tegak berdiri karena jasa-jasa beliau-beliau ini. Oleh sebab itulah kewajiban kita yang kemudian meneruskan ini untuk terus berbuat baik di negeri yang kita cintai. Bayangkan beliau-beliau itu menyerahkan nyawanya, menyerahkan nyawanya untuk tegaknya negeri ini. Oleh sebab itulah kita beruntung diketemukan di bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan dan berkah. Kemudian diharapkan umat Islam yang setiap tahun melaksanakan puasa ini menjadi pribadi yang bertakwa. Kalau tidak, untuk yang kata, kalau tidak jangan-jangan kita semua nanti yang kita dapat hanya haus dan lapar. Kalau jadi pemerintahan, ya pemerintahnya semakin baik, semakin baik, semakin baik. Jadi pribadi-pribadi harus semakin baik, semakin baik, semakin baik. Kalau tidak semakin baik, sekali lagi, jangan-jangan itu tadi yang kita laksanakan selama ini hanya dapatnya haus dan lapar. Oleh sebab itulah mari yang di birokrasi juga gitu menjadi pelayan masyarakat yang semakin baik, semakin